Three, two, one. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan citra. Pertama-tama di sini kita buka file Explorer. Kemudian kita akan membuat folder baru untuk gambar yang akan diolah nanti. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya terlebih dahulu. Untuk namanya itu saya beri nama Image GUI Project. Di sini saya sudah menyimpan beberapa gambar untuk diolah nanti. Kemudian setelah folder gambarnya itu kita sudah buat, langsung saja kita membuka file aplikasi MATLAB-nya. Kita klik R2017B, kita klik bin, kita klik MATLAB. Kita menunggu sedikit, mungkin ada loadingnya. Nah, di sini itu program yang coba kami buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat program baru untuk menjelaskan langkah-langkah pengertian programnya atau pengerjaannya. Setelah aplikasinya terbuka, di sini kita akan membuat script baru. Di sini kita klik new script. Kemudian di sini foldernya kita simpan dengan nama Image Processing GUI 1. Baik, mungkin untuk penjelasan programnya saya akan berikan kepada teman saya untuk melanjutkan. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan fungsi utama GUI. Fungsi utama GUI dengan nama Image Processing GUI 1. Selanjutnya kita akan membuat figur atau jendela utama GUI. Yaitu fix sama dengan figur dalam kurung name, image processing GUI. Di koma number title
gambar title. Ya, di koma of possession dalam kurung kurawal 100, 1200 dan 600. Titik koma. Nah, di sini itu untuk name dan image-nya itu dia itu untuk menentukan judul jendela GUI yang akan ditampilkan di atas title bar nanti. Dan untuk number title dan off itu dia untuk menonaktifkan penomoran default yang ada pada judul jendela. Biasanya MATLAB itu menampilkan figur 1, figur 2 dan seterusnya. Dan untuk possession-nya di sini X dan Y-nya itu 100 dan untuk ukurannya di sini itu 1200 dikali dengan 600 pixel. Selanjutnya kita akan membuat tombol untuk gambar. Yaitu UI control dalam kurung style di koma pas button. Oh ya, tadi jangan lupa di koma string koma launch image. Font size nya di sini kita pakai 12. Font size-nya 12. Untuk posisinya di sini dia itu 50, 520, 100 dan 40. Di sini juga jangan lupa koma. Selanjutnya callback. Launch image. Balas kurung tadi ya, balas kurung titik koma. Nah, di sini itu untuk style dan pas buttonnya itu dia itu untuk menentukan bahwa yang dibuat adalah tombol tekan. Dan string dan launch image ini yaitu dia itu tulisan yang muncul di tombol launch image. Selanjutnya untuk font size-nya di sini itu
ukuran hurufnya. Pada tombol itu yang ditetapkan itu 12. Dan untuk posisinya di sini itu X dan Y-nya itu 50 dan 520, dan untuk ukurannya di sini 100 dikali 40. Dan untuk callback launch image itu di sini itu saat tombol mengklik ini, maka fungsi itu akan memanggil launch image. Di sini kita menyatakan access sebagai variabel global agar dapat digunakan di fungsi lain. Terus kita ketik global X1, X2, X3, X4, X5, X6. Fungsi dari global X1 sampai X6 ini adalah handle akses untuk area tampilan gambar. Terus langsung saja membuat akses untuk masing-masing hasil, proses gambar. Langsung saja kita buat akses 1, yaitu untuk menampilkan gambar asli. Kita ketik access 1 sama dengan access dalam kurung parent void units pixel. Position. Terus kurung awal 400, 380, 200, 150. Tutup kurung awal, titik koma, terus enter. Title dalam kurung X1, original image. Tutup kurung, titik koma. Posisinya di sini yaitu lokasi dan ukuran akses dalam figur. Terus enter. Terus kita buat akses 2 untuk menampilkan gambar median filter. Langsung saja akses 2 sama dengan akses untuk mempercepat kita paste saja. Terus kita paste di sini. Terus kurung awal 50, 200,
150, tutup kurung kurawal, titik koma, enter, terus titel, buka kurung, aksis 2, koma, median filter, tutup kurung, titik 2, terus akses 3 sama dengan aksis kurung kurawal 270, 200, 200, 150, enter, terus titel dalam kurung aksis 3, koma, grayscale, tutup kurung, titik 2. Penjelasannya sama saja kayak di atas tadi. Nah, terus kita langsung saja ke bawah, buat lagi untuk akses 3 nya, akses 4 maksudnya, akses 4 sama dengan aksis kurung kurawal 270, 400, 490, 200, 150, kurung kurawal, titik 2, enter, titel, aksis 4, binarization, titik 2, terus enter, terus kita buat lagi buat untuk akses 5, akses 5 sama dengan akses kurung kurawal 710, 200, 200, 150, kurung kurawal, titik koma, enter, titel,
buka kurung akses 5, koma negative filtering, negative filter, filter, tutup kurung, ketik 2, terus enter, terus kita buat lagi akses 6 nya untuk menampilkan gambar thresholding. Akses 6 sama dengan akses saja kita copy paste, terus kurung awal 930, 200, 200, 150, tutup kurung awal, titik 2, enter, title, buka kurung, akses 6, koma, tanda petik, thresholding, holding, kurung titik, terus n. Kemudian kita akan memuat fungsi callback log image. Di sini kita masukkan function global akses 1, akses 2, akses 3, akses 4, akses 5, akses 6. Ini fungsinya dipanggil ketika tombol log image ditekan. Sedangkan ini variabel global digunakan untuk mengakses akses. Selanjutnya, kita memilih file gambar. Kita memilih file gambar menggunakan dialog file. File, add dengan di get file, cv. PNG BBM next file. Pilih file. If file
Nah, widget file ini menampilkan jendela pilih file gambar. Sedangkan file ini nama file gambar. Sedangkan path ini lokasi folder gambar. Nah, kalau execute ini, jika tombol cursor ditekan, keluar fungsi return. Selanjutnya, kita membaca gambar dari file name, embedded, full file, text file, terus atau show channel original next. Memwrite ini membaca gambar, sedangkan full file ini menggabungkan path dan nama file. Sedangkan imshow ini menampilkan gambar di akses 1. Baik, di sini selanjutnya kita akan melakukan konversi dari citra RGB ke grayscale. Sini kita ketikkan konversi ke grayscale jika gambar RGB. Kemudian di sini kita ketikkan if size dalam kurung img, 3 balas kurung, kemudian sama dengan 3. Ini tuh fungsinya untuk mengetahui apakah gambar RGB-nya itu 3 channel. Kemudian sini kita ketikkan gray sama dengan RGB to gray, kemudian dalam kurung img balas kurung titik koma, di mana ini itu konversi RGB ke grayscale. Selanjutnya di sini kita ketikkan else, kita enter, kemudian di sini gray sama dengan img titik koma, kemudian kita enter n. Kemudian di sini access dalam kurung x3 titik koma imshow dalam kurung gray titik title
titel dalam kurung grayscale. Titik. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan hasil grayscale-nya itu di akses ketiga. Lanjut. Di sini kita akan melakukan Meridian filtering. Kemudian filtering dengan ukuran 3x3 untuk mengurangi noise-nya. Kemudian di sini kita ketikkan mate sama dengan mate fill to dalam kurung gray, koma 3x3 balas kurung titik koma. Ini tuh merupakan Meridian filtering untuk mengurangi noise dengan jendela 3x3. Kemudian access dalam kurung x2 balas kurung. Kemudian di sini show dalam kurung mate balas kurung titik koma title dalam kurung Meridian filter. Dalam kurung Meridian filter balas kurung titik koma. Untuk pixelnya di sini itu I, J. Untuk outputnya median dari pixel tetangga itu 3,3. Baik, selanjutnya kita akan melakukan binärisasi menggunakan metode Otsu thresholding. Di sini kita ketikkan binärisasi menggunakan metode Otsu thresholding. Kemudian di sini kita ketikkan bin sama dengan I'm binarize dalam kurung gray balas kurung habis itu titik koma. Ini itu merupakan binarisasi otomatis menggunakan Otsu. Kemudian axis di sini x4 dalam kurung. Kemudian di sini show titik koma show dalam kurung bin balas kurung. Tidak menaruh di sini, saya tidak menaruh bin. Kemudian di sini titik koma title dalam kurung binarisasi balas kurung titik koma. Di sini kita itu mencari thresholding optimal untuk memisahkan background dan objek otomatis. Kemudian di sini kita akan menghasilkan citra negatif. Menghasilkan citra negatif atau komplement citra. Di sini kita ketikkan make
sama dengan in complement dalam kurung gray titik koma, kemudian di sini akses 5 akses, kemudian dalam kurung x5 balas kurung titik koma, kemudian inshow untuk menampilkan gambar, kemudian dalam kurung next, kemudian balas kurung titik koma, kemudian title dalam kurung, kemudian title dalam kurung negatif filter balas kurung titik koma. Ini itu membalikan piksel citra output sama dengan 225 dikurang G, I, J. Kemudian di sini kita akan melakukan thresholding manual dengan nilai thresholdingnya itu 100 atau thresholdnya itu 100. Di sini thresholding manual threshold itu 100. Kemudian di sini kita ketikkan threshold itu sama dengan 100 titik koma, dimana ini itu nilai ambang batasnya, nilai ambang batas. Selanjutnya di sini thirst sama dengan gray lebih besar, dari threshold lebih besar dari threshold, kemudian titik koma. Ini tuh dimana jika pixel dari gambar grayscale-nya itu lebih besar dari 100, maka pixelnya itu akan berubah menjadi putih, dan yang lainnya itu akan berubah menjadi hitam. Kemudian ini akan disimpan di axis atau panel ke-6 titik koma, kemudian di sini inshow dalam kurung trace balas kurung titik koma, kemudian di sini title dalam kurung koma thresholding kurung titik koma. Dan di sini N. Baik, langsung saja. Untuk menjalankan programnya itu, di command window-nya kita langsung ketikkan image processing GUI. Saya ulangi, image processing GUI 1. Kemudian kita run untuk menjalankan programnya. Kemudian change folder, kemudian kita klik tombol load image untuk memanggil gambar. Di sini saya akan menggunakan gambar mawar.
Saya tunggu. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Baik, sekian apa yang dapat kami paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.